Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musade, berkarakter, berbudaya. Apa kabar anak-anak kelas 9 SMP Muhammadiyah 1 Depok? Mudah-mudahan kalian senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran kali ini dengan baik. Oke anak-anak, di kesempatan kali ini di sini Ibu mau memberikan materi layanan bimbingan konseling tentang belajar efektif. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, adapun tujuan dari pembelajaran ini, yang pertama, agar kalian memahami ya pengertian dari belajar efektif. Lalu yang kedua, agar kalian mengetahui cara-cara apa saja yang dapat dilakukan untuk melaksanakan belajar yang efektif. Oke anak-anakku, adapun materi layanan bimbingan konseling yang akan Ibu jelaskan di sini adalah yang pertama tentang pengertian belajar efektif, lalu yang kedua cara-cara yang dapat kalian lakukan untuk melakukan belajar yang efektif. Baik, untuk yang pertama ya. Oke anak-anakku semua, sebelum kita mengetahui langkah-langkah atau cara-cara apa saja yang dapat dilakukan oleh kalian ya untuk melaksanakan belajar yang efektif, ada baiknya kita mengetahui dulu ya tentang pengertian belajar dan pengertian belajar efektif. Untuk pengertian belajar itu sendiri adalah suatu proses perubahan tingkah laku yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan perubahan ke arah yang lebih baik. Sebagai contoh, dari seseorang itu yang tadinya belum bisa membaca karena sudah diajarkan di sekolah ya ketika menempuh di pendidikan sekolah dasar, akhirnya sekarang bisa membaca. Anak-anak yang tadinya tidak terampil karena diajarkan di sekolah akhirnya menjadi terampil. Nah, jadi belajar itu adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik. Lalu untuk belajar efektif ya, belajar efektif itu sendiri adalah cara belajar yang dilakukan dengan tuntas, dengan teratur ya, berkesinambungan, produktif sehingga mendapatkan atau menghasilkan kepandaian, pengetahuan ya, serta pembentukan sikap mental dan intelektual yang baik serta bertanggung jawab. Nah, itu tadi penjelasan tentang pengertian belajar efektif. Kira-kira kalian sudah paham atau belum? Oke, di sini Ibu mau bertanya. Apakah belajar yang sudah kalian lakukan itu bisa dikatakan efektif atau belum? Oke, di sini Ibu mau menjelaskan cara-cara yang dapat kalian lakukan untuk melaksanakan pembelajaran yang efektif, ya. Langkah yang pertama adalah satu ya, bertanggung jawablah pada diri kalian sendiri. Jadi di sini artinya ketika kalian mau melaksanakan pembelajaran, hal yang harus kalian perhatikan adalah tanamkan tanggung jawab pada diri kalian terlebih dahulu. Karena apa? Dengan kalian menanamkan tanggung jawab, insya Allah untuk pembelajaran dapat dilakukan dengan baik. Lalu yang kedua, kerjakan tugas sesuai dengan skala prioritas. Nah, di sini kerjakanlah tugas satu persatu dengan baik ya, sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Misalnya, pada jam pertama ada mata pelajaran matematika ya. Lalu jam kedua adalah bahasa Indonesia. Maka skala prioritas yang harus kalian kerjakan adalah mata pelajaran di jam pertama terlebih dahulu. Lalu dengan itu langsung kalian mengerjakan tugasnya. Kalau sudah selesai, baru kalian beralih ke mata pelajaran berikutnya. Yang ketiga, rangkumlah materi inti menjadi sebuah ringkasan. Karena apa? Dengan kalian membuat ringkasan akan memudahkan kalian dalam memahami materi pada pelajaran yang kalian pelajari. Lalu yang keempat, yaitu aktif, kreatif dalam kegiatan pembelajaran. Aktif yang pertama di sini adalah
Ketika kalian merasa ada sesuatu hal atau mungkin ada beberapa mata pelajaran materinya belum kalian pahami, kalian bisa bertanya atau mengajukan pertanyaan kepada guru. Aktif yang kedua, kerjakanlah tugas dan kumpulkanlah tugas sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Kreatif ya. Kreatif di sini adalah agar kalian itu dapat mengasah potensi dan kemampuan yang kalian miliki. Langkah atau cara belajar berikutnya yang kelima adalah belajar kelompok. Kenapa kita perlu belajar kelompok? Karena dengan belajar kelompok kita dapat bertukar pendapat satu sama lain dengan teman ya, sehingga kita dapat memecahkan permasalahan secara bersama-sama dan materi yang diajarkan bisa mudah untuk dipahami. Yang keenam, yaitu mengembangkan materi pelajaran yang ada. Di sini kalian bisa mencari segala sesuatu hal ya, yaitu bentuknya sebuah pertanyaan ya, yang belum ada dalam soal-soal latihan, yang nantinya kalian bisa tanyakan langsung kepada Bapak Ibu guru mata pelajaran bersangkutan. Jadi mulai dari sekarang, kembangkanlah materi sebanyak mungkin agar kalian bisa mendalami materi pelajaran tersebut. Lalu langkah yang berikutnya, yang ketujuh ya, disiplin. Nah, tanpa adanya sebuah kedisiplinan, sepertinya akan menjadi mustahil apabila kita akan mencapai hasil belajar yang maksimal ya tentunya. Maka dari itu, aturlah kegiatan belajar kita ya, dan jalankanlah sesuai apa yang sudah direncanakan dan dijadwalkan. Lalu berikutnya yang ke-8, ketika belajar pun ada waktunya kita istirahat ya. Jadi tidak ada salahnya luangkan waktu sebentar ya untuk kita beristirahat ya, rehat sejenak dari pelajaran ya. Misalnya mungkin kita bisa keluar dari ruangan belajar ya di rumah kita untuk sekedar makan atau minum ya. Tapi ingat tentunya setelah itu kita bisa melanjutkan kembali aktivitas kegiatan belajar berikutnya. Yang ke-9, aturlah ruang belajar. Nah, jadi kenyamanan ruang belajar itu bisa membuat suasana belajar kita menjadi nyaman ya. Jadi apabila di ruang belajar kalian masih berantakan atau mungkin buku-buku belum tertata rapi, mulai dari sekarang buatlah, aturlah ruang belajar kalian senyaman mungkin, semenarik mungkin, agar kalian siap dan semangat melaksanakan pembelajaran di rumah. Yang ke-10 ya, belajar dengan praktik ya. Tentunya kalau kita belajar hanya membaca teori saja akan menimbulkan rasa jenuh dan rasa bosan ya. Nah, coba kalian lakukan ya pelajaran ya yang telah kalian pelajari dengan praktik. Misalnya pada pembelajaran IPA, kita bisa mempelajari atau mengamati tumbuh-tumbuhan, hewan, atau apapun itu ya. Dengan demikian kita bisa membuat sebuah cara belajar yang menyenangkan. Lalu ke-11, memperkaya referensi pendukung. Nah, kalian bisa memperkaya referensi pendukung belajar kalian dengan mencari sumber bahan belajar dari manapun itu ya. Bisa mencari di internet ya dengan leluasa ya, tapi ingat gunakanlah teknologi internet secara bijak untuk mendukung belajar kalian. Baik anak-anakku, itu tadi materi yang dapat Ibu sampaikan ya. Kira-kira dari materi tersebut kalian sudah paham atau belum? Nah, di sini Ibu hanya sedikit mau menyimpulkan ya, bahwa pembelajaran efektif itu sangat penting ya. Karena dengan belajar efektif itu kalian akan mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Baik anak-anakku, pada pertemuan ini di sini Ibu mau memberikan tugas kepada kalian ya, yaitu dengan membuat poster dengan tema motivasi belajar. Adapun ketentuan dari poster tersebut adalah satu ya, buatlah poster dengan tulisan dan gambar ya, dengan menggunakan kata-kata motivasi yang dapat menumbuhkan semangat belajar kalian.
Lalu yang ketiga, poster dibuat pada kertas buku gambar ukuran A4 ya. Dan buatlah poster semenarik mungkin ya, tidak mengandung unsur sara dan pornografi. Dan pengumpulan tugasnya bisa kalian upload ya nanti hasil tugasnya, jadi difoto kemudian diunggah pada Google Classroom. Setelah tugasnya kalian unggah di Google Classroom, jangan lupa ya untuk tugasnya diarsip dan jangan kalian buang ya. Batas pengumpulan tugas maksimal tanggal 7 Desember yaitu pada hari terakhir pelaksanaan PAS ya. Oke, sampai di sini anak-anakku. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu ini dapat bermanfaat dan insya Allah dapat kalian aplikasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari ya. Tetap jaga kesehatan dan selalu semangat dalam belajar. Mudah-mudahan apa yang sudah kalian usahakan mendapatkan hasil yang maksimal. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.